Serbahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan melanjutkan sequel dari film Predator berjudul Predators pakai S tahun 2010 yang dibintangi oleh Adrian Brody, Machete, dan bintang-bintang lain, di mana Om Arnold tidak ikut karena perbedaan waktu dan lokasi dari film pertama. Namun ketegangan dan peradrenalinan masih tetap sama, jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi serbahan, kencangkan celana pacar, selamat menonton, dan Jackie Chan. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang mendarat dengan parasut di sebuah hutan, di mana pria ini bernama Royce, seorang tentara bayaran yang di mana dia sendiri tidak tahu apa yang telah terjadi. Tak lama muncullah orang lain yang mengalami hal sama, di mana pria itu adalah seorang pria Meksiko yang bernama Machete. Sama-sama bingung dengan apa yang terjadi, Machete pun langsung menodongkan dual ujinya, di mana tiba-tiba ada orang lain yang mendarat, namun orang tersebut gagal membuka parasut yang membuatnya tewas saat itu juga. Masih bingung tentang apa yang terjadi, tiba-tiba ya, ada orang lain lagi yang menembak secara membabi liar menggunakan minigun, di mana Royce dan Machete langsung bersembunyi untuk menghindari tembakan tersebut. Dan saat pria itu akan mengisi peluru, Royce pun dengan cepat menghampirinya dan menodongkan senjata ke kepalanya. Pria besar ini bernama Nikolai, seorang tentara Rusia yang sama bingungnya dengan mereka berdua. Lagi-lagi muncul orang lain yang bernasib sama, di mana itu adalah seorang wanita bernama Yuli yang sama-sama penasaran kenapa dia bisa berada di hutan belantara ini. Karena tidak ada yang bisa memberikan jawaban, mereka semua pun memutuskan untuk berjalan bersama untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saat berjalan, mereka pun kembali menemukan dua orang lagi yang kebetulan sedang bergelut, di mana itu adalah Stan, sang narapidana, dan Mombasa, sang anggota pemberontak. Belum cukup sampai situ, mereka pun menemukan orang baru lagi, di mana orang itu adalah seorang dokter bernama Edwin yang kebetulan parasutnya tersangkut di pohon. Dan terakhir mereka pun menemukan pria Yakuza bernama Hanzo, di mana dia terlihat ngajanteng dan memandangi sebuah monumen raksasa aneh yang di bawahnya terdapat tulang belulang manusia. Mereka berdelapan pun saling mempertanyakan tentang keberadaan mereka di sana, namun dengan semua hal yang serba mendadak, bukan hanya mereka, saya pun masih bingung dengan apa yang terjadi. Dan sebagai orang yang bisa dibilang paling cerdas dan paling tangguh di antara yang lain, Royce pun memilih untuk pergi ke dataran tinggi untuk melihat di mana lokasi mereka berada. Ketika berjalan, Nikolai melihat sebuah tanaman aneh, dan saat akan menyentuhnya, Edwin pun menyarankan agar Nikolai tidak melakukannya, untuk kemudian dia mengambil cairan itu dengan pisau kecilnya dan mengatakan bahwa itu merupakan tanaman beracun yang bisa melumpuhkan tubuh dalam sekejap. Mereka pun terus berjalan melalui bebatuan, di mana Royce dan Yuli kembali dikejutkan saat membuat kompas alami menggunakan daun, namun kompas alami tersebut berputar seperti tak ada kutub utara dan selatan. Royce pun mengungkapkan keganjilan lain saat melihat matahari tidak bergerak sejak dia berada di sini, kemudian mengatakan sebuah teori bahwa mereka semua telah dipilih untuk berada di sini, di mana setiap dari mereka bukan merupakan orang biasa dan sengaja ditempatkan di sini untuk suatu tujuan. Namun Royce masih belum mengetahui apa itu. Mereka pun kembali berjalan memasuki hutan, di mana lagi-lagi mereka dikejutkan saat melihat sebuah kandang besi yang isinya sudah kosong dan memiliki firasat buruk tentang hal itu. Tak
ingin suzon, mereka kembali berjalan menyusuri hutan belantara di mana Mombasa tiba-tiba terjatuh, yang mana dia menginjak sebuah jebakan yang membuat mereka semua paburencai. Beruntung tidak ada yang terluka oleh jebakan tersebut, namun lagi-lagi dan lagi-lagi mereka dikejutkan saat melihat jasad seorang manusia yang bisa dipastikan bahwa orang tersebutlah yang membuat jebakan tersebut. Pertanyaannya, untuk siapa dia membuat jebakan itu? Karena dilihat dari jebakannya itu merupakan jebakan mematikan yang sepertinya ditujukan untuk sesuatu yang lebih besar dari mereka. Tapi entahlah, hanya mas-mas kasir Indomaret yang tahu. Sesuai rencana mereka pun terus berjalan menuju dataran tinggi, di mana akhirnya mereka sampai di tempat paling tinggi, dan alangkah terkejutnya saat mereka melihat pemandangan yang sulit untuk diucapkan dengan kata-kata. Ya, mereka semua jelas tidak berada di planet bumi, bahkan mungkin berada jauh dari tata surya kita, dan pastinya mereka memerlukan rencana baru. Dan sambil memikirkan rencana selanjutnya, mereka kembali berjalan menuju ke dataran rendah. Namun Sisten sang napi kembali berulah saat dirinya mengeluhkan tidak memiliki senjata dan terlibat ketegangan dengan si Mombasa. Dan tiba-tiba mereka pun langsung menembaki makhluk itu, di mana selongsong peluru beterbangan kutang melayang cangcut nyangsang di ranting pohon. Hingga saat Edwin dan Stan memilih untuk lari, mereka berdua pun dikejar makhluk lain secara terpisah. Dan beruntung mereka berdua berhasil diselamatkan. Namun saat Yuli terdesak dan tak punya pilihan lain, dia pun berniat bunuh diri, tapi tidak jadi karena makhluk itu tiba-tiba berhenti menyerang dan pergi begitu saja saat terdengar suara siulan yang entah dari mana asalnya. Setelah semua berhasil selamat, mereka pun berkumpul dan saat akan melanjutkan perjalanan, ternyata mereka hanya bertujuh dan tak lama terdengar suara minta tolong yang mana itu adalah Mamang Macete yang tengah duduk di tengah jukut. Saat Yuli akan menghampiri Macete, Royce pun langsung menahannya karena tahu bahwa itu merupakan sebuah jebakan, dan demi menghilangkan penderitaannya, Yuli pun terpaksa menembaknya sehingga bisa dipastikan bahwa Macete mendapat honor lebih rendah di antara yang lain. Mereka pun kembali berjalan dan terus berjalan menyusuri hutan yang semakin lebat, hingga sampailah mereka di suatu lembah. Mereka kembali dikejutkan saat melihat jasad yang dikuliti dan digantung lalu ratusan tengkorak manusia yang bertebaran di mana-mana. Namun bukan itu kejutannya, karena kita akhirnya bisa melihat kembali sang alien pemburu alias makhluk humanoid yang pernah bertarung dengan Arnold, yang tidak lain adalah The Predator. Tapi yang aneh di sini adalah predator tersebut berada dalam kondisi terikat dan tak berdaya, seolah ada makhluk lain yang lebih buas darinya. Karena penasaran, Nikolai pun perlahan mendekatinya dan tiba-tiba... Ya, saya tidak terlalu kaget akan jumpscare tersebut, namun yang menjadi masalah adalah Mombasa harus menjadi orang kedua yang tewas akibat terkena sebuah jebakan mematikan di bawah tanah. Rose yang sudah mengetahui hal itu pun terlihat sudah berada di titik lain, di mana dia langsung menyerang sesosok makhluk tak kasat mata yang langsung membombardir lembah tersebut. Karena mustahil menyerang sesuatu yang tak terlihat, mereka pun memilih kabur dan terguling pada sebuah tebing hingga akhirnya terjun ke dasar sungai. Tanpa mereka sadari, kita bisa melihat sebuah drone berbentuk burung piit, yang mana itu adalah alat milik sang makhluk tak kasat mata itu, alias sang predator yang lebih high class dari film pertamanya.
Beruntung mereka masih selamat dan kembali ke daratan, di mana mereka langsung masuk ke dalam hutan lagi dan berencana untuk menjebak balik sang predator. Dengan Edwin sebagai umpan, Royce dan kawan-kawan pun terus memperhatikan situasi, di mana akhirnya mereka melihat target yang sedang mengejar Erwin untuk kemudian Yuli dengan cepat menembak target tersebut. Faktanya, itu bukanlah Mas Predator, melainkan makhluk alien yang bernasib sama seperti mereka, yaitu korban penculikan sindikat Predator. Dan yang menarik adalah tembakan Yuli barusan ternyata meleset dan tak mengenai si alien sama sekali, sehingga mereka langsung siaga terhadap kedatangan sang predator. Dan saat mereka sedang panik, tiba-tiba muncullah sesosok tak kasat mata tepat di belakang Royce yang membuat semua orang seketika terdiam. Dan saat membuka helm, ternyata itu adalah seorang manusia yang menjadi raja pengemis di film John Wick bernama Nolan. Nolan pun mengatakan bahwa mereka terlalu berisik dan bisa memancing kedatangan sang predator, lalu bercerita tentang dirinya yang jadi satu-satunya orang yang mampu bertahan dari buruan sang predator. Nolan pun membawa Royce dan kawan-kawan ke tempat persembunyiannya, di mana itu merupakan sebuah bangkai pesawat alien yang sudah tak terpakai. Saat sudah berada di dalam, Nolan kembali bercerita tentang sang predator yang memiliki dua jenis yang berbeda. Sama seperti anjing dan serigala, yang memburu mereka tadi adalah sang serigala yang berarti lebih ganas dan lebih buas dari predator di film pertama. Royce pun bertanya tentang bagaimana cara membunuh makhluk itu, namun Nolan justru tertawa dan mengatakan bahwa dia sudah bertahun-tahun berada di planet tersebut, dan selama itu pula, dia tidak pernah memikirkan tentang hal itu dan lebih fokus untuk bertahan hidup dan bersembunyi. Nolan pun mengatakan tentang sebuah pesawat predator yang sering diparkir tak jauh dari lokasi ini, di mana hal itu sempat terpikirkan olehnya, namun karena dia tidak bisa mengendari pesawatnya dan kecil kemungkinan dia bisa selamat, Nolan memilih untuk menghindari mereka daripada mengambil resiko yang hasilnya sia-sia. Karena sudah lelah, Nolan pun izin tidur duluan, di mana Royce dan kawan-kawan memilih untuk terus terjaga dan waspada sambil memikirkan cara untuk pulang ke planet bumi. Hanjo sendiri melihat sebuah pedang dan tertarik untuk memilikinya, di mana Edwin tiba-tiba bertanya kenapa Hanzo jarang sekali bicara. Hanzo pun menunjukkan dua jarinya yang buntung dan mengatakan bahwa dirinya sudah terlalu banyak bicara yang membuat kedua jarinya putus sebagai konsekuensi keanggotaannya dalam kelompok Yakuza Jepang. Dan dengan semua masa lalu mereka, jelas para predator memilih orang-orang terpilih, terkuat, dan berbahaya di planet bumi, terkecuali mungkin si Edwin yang seorang dokter, dan tak kenapa mereka memilih dokter untuk dijadikan target. Saat mereka sedang bersantai dan saling dekat satu sama lain, tiba-tiba Royce dikejutkan saat mencium bau asap yang ternyata itu adalah perbuatan si Nolan yang berencana untuk membunuh mereka semua. Lah kok? Alasannya adalah karena Nolan menganggap mereka semua beban dan beresiko mengancam tempat persembunyiannya selama ini. Tak ingin mati asap di sana, Royce pun menembakkan peledak untuk menghancurkan dinding kapal, sehingga hal itu berhasil diketahui oleh para predator. Nolan yang berencana kabur dari sana pun akhirnya menemui ajalnya saat bertemu dengan sang predator yang langsung menembak senjata plasma tepat di kepalanya. Mamam. Royce dan kawan-kawan pun dengan cepat mencari jalan keluar dari sana, di mana Edwin berada paling belakang dan harus tertinggal dari mereka semua. Dengan suara yang dibawanya, Edwin pun melihat si predator nampak sudah dekat kepadanya untuk kemudian meminta tolong dari balik dinding, dan dengan terpaksa mereka harus meninggalkan Edwin di sana. Edwin kembali menyalakan suar, di mana kali ini si predator sudah sangat dekat dengannya, namun beruntung ada Nikolai yang memutuskan untuk kembali dan menyelamatkan Edwin. Tapi saat sudah dekat dengan jalan keluar, Nikolai pun tertembak dan Edwin terpaksa meninggalkannya. Dengan pisau aliennya, mas-mas predator ini pun menusuk dan mengangkat tubuh Nikolai, di mana dia meludahi si predator dan memutuskan untuk meledakkan dirinya sendiri. Beruntung, Royce dan kawan-kawan keluar tepat waktu dan berhasil selamat dari ledakan tersebut. Senang akan hal itu, Stan pun berdiri dan berteriak mengejek predator yang sudah mati, tapi tiba-tiba...
Ya, mereka tidak tahu bahwa ada 3 predator di sana, dan saat Ross akan ditembak senjata plasma, tiba-tiba Stan menyerang si predator yang ternyata masih hidup berkat pakaian pelindung di balik pakaiannya. Dan saat Ross dan kawan-kawan lari, Stan pun harus tewas karena tulang belakang dan tengkorak kepalanya ditarik langsung dari tubuhnya sendiri. Tersisa 4 orang, ada Royce, Hanzo, Yuli, dan Edwin. Mereka semua pun melewati sebuah padang rumput di mana Hanzo tiba-tiba berhenti dan menyuruh Royce dan kawan-kawan untuk pergi tanpa dirinya. Ternyata, sebagai seorang Yakuza lulusan sekolah Suzuran, Hanzo memilih untuk melawan dan mempertahankan harga dirinya dengan melawan si predator menggunakan tangannya sendiri. Hanzo pun membuka bajunya di mana kita akan melihat tato khas Yakuza memenuhi tubuhnya, dan dengan pedang yang dibawanya, Hanzo pun bertarung sampai mati dengan predator tersebut. Pengorbanannya pun tak sia-sia karena dari pertarungan ala samurai tersebut didapatkanlah hasil seimbang di mana Hanzo dan si predator harus tewas oleh serangan masing-masing. Alhasil tersisa 1 predator lagi di mana Edwin terkena jebakan yang membuat kakinya terluka. Sempat ingin meninggalkannya, Yuli dengan baik hati memilih untuk membantu Edwin dan menemaninya di sana. Roy sendiri pergi sendirian dan menuju ke lembah tadi siang, di mana dia mengambil suatu langkah yang berani ketika menawarkan bantuan kepada predator pangkat platinum yang tengah terikat di sana. Royce akan melepaskan ikatan sang predator platinum jika dia mau membantunya untuk keluar dari planet ini. Dan tanpa mendapat jawaban pasti, Royce pun nekat melepaskannya dan tiba-tiba... Ya, walaupun berparas jelek dan memiliki attitude buruk, si predator ternyata lebih menghargai sebuah janji dan kesepakatan ketimbang orang-orang berdasi di planet bumi, di mana dia menunjukkan pesawat yang bisa Royce gunakan untuk keluar dari planet ini. Yuli sendiri terlihat sedang membopong Edwin berjalan di mana mereka berhasil tertangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah lubang. Dengan predator pangkat platinum di pihaknya, Royce pun secepatnya lari ke pesawat dan meninggalkan kedua predator ini terlibat dalam perang saudara yang membahana. Sampai di lokasi pesawat terparkir, Edwin sempat menoleh ke belakang karena tak tega meninggalkan Yuli dan Edwin di sana. Namun dia memilih untuk masuk pesawat dan segera lepas landas. Kembali ke perang saudara antar 2 predator di mana si predator baik harus tewas karena kalah kuat dari si predator jahat. Sementara si predator mengejar pesawat yang dinaiki Royce, kita akan melihat kenyataan yang sebenarnya di mana Edwin tiba-tiba menyayat kecil leher si Yuli menggunakan pisau beracun yang diambil dari adegan awal. Karena ternyata Edwin merupakan seorang dokter yang memiliki kepribadian lain, yaitu psikopat. Edwin sendiri sudah banyak membunuh korban di planet bumi, sehingga sang predator menganggap bahwa Edwin sangat kuat dan berbahaya, dan menjadi alasan kuat kenapa mereka memilih Edwin sebagai target buruan mereka. Dan dari awal Edwin sengaja berpura-pura lemah di antara mereka semua, dan jika kita teliti, Edwin sengaja membiarkan Nikolai dibunuh oleh si predator saat dibangkai pesawat tadi. Kembali ke si predator jahat di mana dia menggunakan alat pengendali canggih di tangannya untuk meledakkan pesawat tersebut. Faktanya, Royce memilih untuk tidak naik pesawatnya dan kembali kepada Yuli untuk kemudian membantu mereka berdua keluar dari lubang tersebut.
Saat Royce sedang mencoba meriksa keadaan Yuli, Edwin perlahan mengeluarkan pisaunya untuk membunuh Royce. Namun dengan insting seorang tentara bayaran, Royce dengan cepat berbalik dan menusukkan pisau itu kepada mulut si Edwin. Dengan tubuh Edwin sebagai umpan, Royce pun memancing si predator untuk muncul, dan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Arnold di film pertama, Royce pun melumuri tubuhnya dengan tanah dan letak agar si predator tak bisa melihat hawa panas tubuhnya. Saat si predator muncul, dia pun langsung menghampiri Edwin yang masih hidup, di mana Edwin meminta tolong ke si predator dan mengatakan bahwa dia sama sepertinya. Namun dengan peledak di tubuhnya, Edwin pun tewas dan si predator terlempar karena ledakan tersebut. Dari situ Royce pun mencoba menyerang si predator menggunakan sebuah kapak alien, dan meski sempat tersungkur akibat tembakan si predator, Royce pun akhirnya berhasil memenggal kepala si predator dengan sangat sempurna. Setelah semua berakhir dan matahari mulai terbit, Royce dan Yuli pun melihat beberapa parasut di langit yang bisa dipastikan itu adalah korban lain dari sang predator. Dan faktanya, ini belumlah selesai. Tamat ending yang mempredatorkan. Overall nice movie and delicious good job, walaupun ceritanya sedikit bisa ditebak sih sebenarnya dan tidak sehoror film pertama, cuman cukup menghibur lah dan menegangkan untuk mengisi hari-hari kita. Acting dari masing-masing karakter juga cukup kuat, apalagi Adrien Brody yang sudah pernah mendapat penghargaan sebagai aktor terbaik. Jadi ya cukup puas lah meskipun ratingnya tidak terlalu tinggi dan mendapat kritik sih sebenarnya film ini. Ending yang ngegantung cukup ganggu sih, karena saya pribadi juga penasaran dengan apa yang akan Royce dan Yuli lakukan. Apakah mereka jadi pulang ke planet bumi atau hidup bahagia di sana? Entahlah, hanya mas-mas bengkel tubeless ban yang tahu. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, yaitu jadilah orang normal dan biasa-biasa saja agar tidak diculik oleh predator. Saya John beserta jajaran tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Roti bakar Saturnus.